Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita diperkenankan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib. Bersyukur lagi kita bisa thalabul ilmi dan kita pun bisa berkesempatan untuk berjamaah. Ini merupakan nilai yang besar Allah berikan kepada kita, karena nyata sekali tidak semua orang mau sholat berjamaah, bahkan ada yang tidak sholat sama sekali. Nah, oleh karena itu tidak ada ungkapan utama yang kita sampaikan kepada Allah. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam tiada henti-hentinya kita sampaikan juga kepada Nabi Agung kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya hingga zaman nanti. Bismillah, kita pun berharap sangat atas izin Allah juga kita akan mendapat syafaat di akhir nanti. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan kemarin kita membahas atau mengkaji atau merenung tentang bagaimana kita menuju husnul khatimah. Isi kelingan buatan Pak Bu. Halo. Lek kelingan buatan. Rumah ke ya. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah dibahas panjang lebar. Yang pertama memang kita harus menjaga iman. Ini penting, menjaga iman ini. Karena di hadapan kita ini, iman kita ini ya kita sudah sadar betul, harus sadar juga bahwa kadang-kadang iman itu yazidu wa yanqus. Yazid bertambah, yanqus berkurang. Nah, ini kita sadar betul seharusnya. Dan itu nyata. Bulan Ramadan rajin ibadah, baca Quran, mungkin ada yang khatam 1 juz setiap malam. Rampung Ramadan, isi dilanjutkan apa nambah? Apa belas suara moncong? Ngoten. Tarawih pripun? Tarawih eneng sing tarawih saiki. Iki bakal tarawih mboten mangke. Nah, jelas tarawih sudah tidak lagi harusnya. Nah, itulah jalan sebetulnya kita untuk mengganti dengan sholat malam. Nah, bagaimana sholat malamnya? Nah, ini diantara kan kelihatan. Jadi memang kita harus sadar bahwa iman itu memang kadang-kadang turun. Nah, justru karena itulah bagaimana menjaga iman ini supaya tidak turun. Ya, kemarin sudah dibahas. Memang kita kudu ngaji. Ya, karena kalau tidak ngaji tidak tahu iman kita itu naik atau turun. Saya tidak bahas panjang lebar lagi karena kemarin sudah sampai dengan yang pertama ngaji, maca Quran manane, ngaji fikih, fikih itu syariah bahasanya begitu, bab muamalah, bab akidah kita harus ngaji. Jangan akidahnya hendak karuan bahasanya begitu. Kemudian yang kedua kita juga yaitu menjaga ibadah kita. Sholat 5 waktu dijaga. Kalau laki-laki utamanya itu sholat berjamaah. Lebih afdal berjamaah. Afdal itu keutamaan, lebih utama. Ya, wandene kepeksa ya sholat dhewe ya boten napa-napa. Sing penting sholat, menjadi sholat. Karena jelas berjamaah itu nilainya lebih besar. Termasuk sholat subuh, sholat sunnahnya saja itu kita dapat ganjaran seluas langit dan bumi. Sholat sunnahnya, berarti kalau sholat subuhnya, berarti kan lebih besar lagi. Nah ini,
Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ada yang amalan wajib, ada amalan sunnah. Nah, yang wajib dijaga, sunnah juga dipelihara. Bagaimana nanti setelah maghrib ini ada sholat sunnah setelah maghrib atau ba'da maghrib, ada qobliyah misalnya itu subuh, tidak ada ba'da subuh. Nah, itu contohnya. Kalau zuhur ada qobliyah dan ba'diyah. Nah, tapi untuk maghrib, isya, nah mau qobla monggo, yang termasuk isya qobla juga atau sebelum isya monggo. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah itu kita jaga. Jangan sampai kita itu nanti malas beribadah. Kita semangat seharusnya di dalam beribadah. Karena memang apalagi menjadi ukuran utama tempat kita nanti di sisi Allah adalah ukurannya ibadah. Apalagi jelas ketika kita meninggal itu seluruhnya itu ditinggalkan, apa saja kecuali amal ibadah. Kita punya istri, kalau seandainya suami yang meninggal itu tidak mungkin mau ngancani diku. Ada yang mau bu ngancani Pak, misalnya istrinya meninggal, lek purun ngancani Pak dikubur. Walah, ora gelem kok. Nah ini contoh. Jadi memang suami istri saja pisah kalau sudah meninggal. Kemudian harta jelas ditinggalkan. Harta benda, baik bahasanya itu ingu-ingu. Apa saja ingunya. Ya, peliharaan dari kucing, kambing sampai gajah mungkin tetap ditinggal. Nah, termasuk teman yang paling akrab, teman yang paling dekat bahasanya begitu. Keluarga juga yang paling dekat semuanya ditinggal. Nah, yang dibawa hanya amal ibadah. Nah, ini jadi kita jaga ibadah kita. Jangan malas. Karena ibadahnya sedikit, maka bahasanya itu peluang kita untuk masuk surga semakin sedikit, apalagi meninggalkan ibadah. Na'udzubillah. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kita juga harus menjaga zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Karena kita merumongso cedak karena Gusti Allah. Karena kita dekat dengan Allah, kita merasa senang. Nah, kalau dekat dengan selain Allah mungkin berbeda. Bahkan kita direpotkan jangan-jangan. Kalau dengan Allah itu tidak ada syarat-syarat tertentu. Tapi kalau kita mendekati selain Allah, repot. Misalnya mendekati Nyoro Gandul, nanti minta sesajen. Itu sesajennya kan warna-warna, repot bukan? Nah, kapan ini Allah tidak pakai syarat. Syarat menghadap Allah itu berwudu dan berpakaian yang menutup aurat, itu saja. Tidak ada macam-macam, tidak pakai lain-lain, bahasanya begitu. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya beribadah kepada Allah itu, berzikir termasuk tidak pakai modal. Tidak ada modalnya. Yang penting tadi, ya mau dihafal boleh, mau membaca juga tidak apa-apa. Nah, kita juga mencari zikir-zikir yang utama. Zikir-zikir yang pahalanya gede kasarannya. Yang pertama kita perbanyak zikir la ilaha illallah. Apalagi ada ungkapan, ada hadis yang menyatakan Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini paling utama zikir, yaitu adalah mengucap la ilaha illallah. Nah, dengan kalimat la ilaha illallah ini orang kafir yang misalnya dosanya itu dia berbuat dosa selama 70 tahun bahkan mungkin 90 tahun,
dengan mengucapkan la ilaha illallah dosanya diampuni. Nah, jadi tidak ada. Bayangkan coba orang yang dosanya 90 tahun dengan mengucapkan la ilaha illallah mukhlisin, dengan ikhlas lagi, dosanya diampuni. Berarti ketika kita banyak membaca doa ini, zikir ini, insya Allah kita termasuk orang yang diampuni. Termasuk kita banyak membaca sholawat. Apalagi sholawat ini akan mendapatkan syafaat. Kita banyak istighfar. Nah, mungkin istighfar ini jelas kaitannya mohon ampunan. Mau yang panjang, sayyidul istighfar, ya monggo. Dibaca ndak apa-apa. Ya syukur kalau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dosanya sebanyak buih di lautan, insya Allah dihapuskan. Nah ini banyak, termasuk kisah misalnya kita mau mengamalkan ayat-ayat atau surah-surah Al-Ikhlas, kita misalnya membacanya 3 kali, insya Allah seperti hatam Al-Quran nilainya, seperti itu. Kemudian berzikir ini ya tadi, kita mau setiap saat boleh, kapan saja boleh, mau banyak ya, karena Allah juga mengingatkan kita zikron kasiron, kita disuruh banyak berzikir. Karena insya Allah ketika kita banyak berzikir, kita akan selalu ingat dengan Allah. Dan ketika kita banyak mengingat Allah, berarti kita pun Allah akan mengingat kita. Nah ini, Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Jadi setelah berzikir, kita banyak berdoa. Nah, jangan malas berdoa. Karena hidup kita ini dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi berdoa. Termasuk doa yang kita inginkan, Allahumma bi husnil khotimah. Kita minta kepada Allah kapan? Terserah. Ada yang dibaca ketika sedang sujud, monggo sujud terakhir. Ada yang sebelum salam, ada ketika sedang berdoa. Itu berdoalah. Mudah-mudahan mungkin 1000 kali kita berdoa belum pas 1001 Allah kabulkan. Wah, mantap berarti langsung. Kita nih yakin saja karena Allah sudah memberikan pernyataannya, firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Memang ada syarat untuk dikabulkannya itu. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Penuhi permintaanku dan berimanlah kepadaku. Karena begini, bisa jadi doa kita itu belum langsung dikabulkan. Doanya itu belum langsung. Kalau umpamanya tok cer kabeh, bingung juga kita. Saya pikir nanti Mas Gino ndak masang HP, ndak mungkin. Ya Allah, turunkanlah uang sak geblok, misalnya gitu, makbling langsung turun. Wes orang mungkin di Mas Gino, orang mungkin di sini lagi. Saya pikir mungkin ke Australia atau ke Amerika. Jadi aktris nanti. Kenapa? Uangnya sudah sak geblok, misalnya begitu. Langsung. Biasanya minta apa lagi langsung.